Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 MIA. Pagi hari ini kamu akan melanjutkan pembelajaran kamu tentang fisika inti dengan pokok bahasan pada pagi ini yaitu tentang bahan radioaktif dan sifat peluruhan bahan radioaktif. Sebelumnya kamu telah mempelajari adanya ikatan di dalam inti atom yang dibangun oleh proton dan neutron. Dan ternyata apabila banyaknya neutron dan proton ini di dalam inti itu tidak seimbang, ternyata di dalam inti atom itu ada terjadi aktivitas, ada terjadi pemancaran partikel-partikel elementer yang ada di dalam inti tersebut. Inilah nanti kita sebut sebagai radioaktif. Sebelumnya perlu kita mengenal siapa penemu daripada sinar radioaktif atau yang mengenalkan adanya aktivitas suatu atom tersebut. Ini ditemukan oleh Henry Becquerel, yaitu seorang fisikawan Prancis. Dalam pengamatannya ketika ia menyimpan satu bahan uranium di dalam plat film, ternyata suatu saat ia melihat plat film tersebut berubah warna. Artinya, ia melihat bahwa ini ada yang menyinari daripada plat film ini. Tentu sinar itu berasal dari bahan yang dibungkusnya, yaitu bahan uranium tersebut. Hal ini memotivasi Becquerel untuk meneliti. Ini ada cahaya baru yang ditemukan. Ya, di mana sebelumnya juga telah ditemukan yang namanya sinar X oleh Willem Ronson. Ya, jadi ini memotivasi Becquerel dan bahkan mahasiswa doktoralnya yaitu Marie Curie dan suaminya Pierre Curie juga meneliti bahan-bahan yang lain yang bisa menghasilkan sinar radioaktif yang bisa memancarkan cahaya. Dan hasil daripada kerjasama ketiganya ini ya, di mana Mary dan Pierre berkolaborasi dengan Henry, maka mereka dihargai dengan Nobel, ya, diberikan Nobel, dan bahkan dalam penelitian selanjutnya, Marie Curie adalah satu-satunya perempuan yang menerima hadiah Nobel, yang pertama menerima hadiah Nobel, dan bahkan ya, satu-satunya yang 2 kali menerima hadiah Nobel. Ini Marie Curie dengan nama lengkap Marie Sklodowska-Curie. Selanjutnya kita melihat apa itu aktivitas atau radioaktivitas. Radioaktivitas inilah adalah peristiwa ya terurainya inti atom secara spontan, di mana atom tersebut memancarkan sinar-sinar yang kemudian dikenal sebagai partikel alfa atau sinar alfa, partikel beta atau sinar beta, ya, atau sinar gamma, yaitu yang merupakan gelombang elektromagnetik. Dan bahan ya, yang dimana yang memancarkan sinar radioaktif ini kita sebut sebagai bahan radioaktif atau zat radioaktif, dan cahayanya disebut sebagai sinar radioaktif. Selanjutnya, bagaimana sifat daripada sinar radioaktif? Kita sudah katakan tadi bahwa suatu atom, inti suatu atom itu yang tidak stabil karena jumlah neutron dan protonnya yang tidak seimbang, itu akan mencari supaya terjadi kestabilan dengan cara melepas energinya atau melepas partikel-partikel elementer yang dimilikinya. Ya, misalnya sinar beta atau alfa. Nah, seperti apa ketiga sinar ini kekuatannya ketika mengenai sesuatu bahan? Maka dapat kita katakan seperti ini, bahwa sinar alfa itu hanya mampu menembus setebal selembar kertas. Sedangkan sinar beta maksudnya mampu menembus lebih tebal lagi, yaitu aluminium dengan ketebalan 3 mm. Dan yang lebih daripada itu lagi, yaitu sinar gamma mampu menembus bahkan timbal ya atau
tembaga yang tebalnya sampai 3 cm atau lebih, atau balok daripada konkrit semen, semen padat itu dapat ditembus oleh sinar gamma. Dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa sinar gamma memiliki daya tembus atau energi lebih besar daripada beta maupun sinar alfa. Selanjutnya, tentang pengaruh daripada sinar alfa dan beta terhadap medan listrik atau medan magnet. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa sinar gamma tidak dipengaruhi oleh medan listrik atau medan magnet. Karena apa? Sinar gamma tidak bermuatan. Sedangkan sinar alfa yang bermuatan positif ini dipengaruhi oleh medan listrik negatif. Dan sinar beta yang bermuatan negatif, elektron negatif, itu dipengaruhi oleh medan listrik positif. Jadi terjadi pembelokan arah. Selanjutnya, cara umum dalam sebuah tabel ya, disimpulkan bahwa sinar alfa ya, adalah partikel helium 42, artinya nomor atomnya, nomor masanya 4 dan nomor atomnya 2. Kemudian sinar beta yang disebut dengan elektron negatif dan sinar gamma tanpa muatan. Nah, kemudian juga sinar gamma tanpa massa. Sedangkan yang lainnya yaitu sinar alfa dan sinar beta ada massa dan paling besar massanya adalah sinar alfa. Kemudian muatan, ya muatan dari sinar alfa itu ada 2 muatan positif, sedangkan sinar beta memiliki elektron negatif. Kecepatan juga bahwa sinar alfa karena masanya besar, maka kecepatannya lebih kecil yaitu 0,1 C, 0,1 kali kecepatan cahaya. Dan sinar beta lebih tinggi 0,9 dan sinar gamma itu sama dengan kecepatan cahaya. Demikian halnya dengan serapan. Ya, kita sudah katakan tadi bahwa sinar alfa daya serapnya lemah ya, karena ionisasinya yang paling kuat karena memiliki partikel atau muatan yang lebih besar. Sedangkan sinar beta itu daya serapnya itu dapat pada aluminium setebal 3 mm dan sinar beta ya, lebih tinggi lagi daya serapnya karena ionisasinya tidak terjadi. Kemudian pengaruh medan magnet dan medan listrik ya, bahwa sinar gamma tidak dipengaruhi oleh medan listrik atau medan magnet. Selanjutnya kita mau melihat kestabilan inti atom. Tadi kita sudah pelajari bahwa akibat tidak seimbangnya jumlah partikel yaitu proton dan neutron di dalam inti, maka inti tersebut ya, berusaha supaya menjadi stabil dengan cara meluruh, dengan cara memancarkan sinar-sinar radioaktifnya. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat bahwa unsur daripada sinar-sinar radioaktif yang tidak memiliki keseimbangan proton dengan neutron yaitu tidak sama, yaitu N sama dengan Z, ini semua berada di bagian atasnya. Maka yang sama itu hanya ada sekitar, ya, berada pada sekitar nomor atom sekitar 20-an ya, sekitar 20-an. Jadi itulah yang memiliki kestabilan yang cukup baik. Ya, jadi kestabilan itu ya jumlah protonnya sama dengan jumlah neutronnya. Dan untuk inti ringan, ya, kestabilannya itu misalnya helium yang memiliki proton 2 dan neutron 2. Sedangkan untuk atom-atom yang memiliki proton lebih besar dari 83, ya, merupakan itu atom yang tidak stabil. Nah, kita lihat jumlah protonnya lebih daripada 83. Nah, maka ini jauh dari keseimbangan. Nah, jauh dari kestabilan. Ya, jadi karena jauh dari kestabilan, maka tentu terus memancarkan sinar radioaktifnya supaya dicapai kestabilan meskipun dalam waktu yang sangat berbeda dan sangat lama.
Dikenal ada 4 deret daripada bahan radioaktif yang memiliki inti induk dan dalam waktu yang sangat lama menjadi inti stabil. Ya, misalnya deret uranium dari uranium 23892 dan stabilnya menjadi plumbum Pb 20682. Demikian juga deret aktinium, thorium, dan neptunium. Dan semuanya menjadi stabil, ya, dengan menjadi stabil pada jumlah proton dan neutron yang berbeda. Peluruhan yang terjadi, ya, dengan memancarkan sinar-sinar radioaktif, maka membuat suatu inti atom tersebut berubah. Nah, demikian juga dengan jumlahnya. Ya, selain daripada jumlah partikelnya, masanya, bahkan kekuatan daripada suatu inti atom tersebut itu akan berubah ketika terjadi pemancaran sinar radioaktif atau ketika terjadi peluruhan. Bagaimana menentukan nilai peluruhan suatu zat radioaktif? Ini dapat kita gambarkan seperti grafik di bawah ini. Bahwa suatu zat radioaktif memiliki aktivitas, ya, yang kita simbolkan dengan A. Dan aktivitas itu bergantung kepada kekuatan peluruhan daripada suatu inti atom. Ya, laju peluruhan intinya dan bergantung kepada banyaknya partikel daripada atom tersebut. Nah, nanti kita lihat seperti apa pemberlakuan aktivitas daripada radioaktif terhadap hukum peluruhan radioaktif. Sebelumnya perlu diketahui bahwa radioaktif memiliki satuan di dalam hitungan aktivitasnya, yaitu becquerel atau Becky sama dengan 1 peluruhan per detik, atau juga dipakai dengan satuan Curie atau CI, ya, dengan nilai setara dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 becquerel. Nah, ini dari sisi satuan. Ya, kita lanjutkan bagaimana menentukan nilai daripada peluruhan suatu inti atom. Ya, jika dimisalkan suatu inti atom jumlahnya mula-mula N0, maka setelah waktu tertentu, maka jumlahnya akan menjadi sangat menurun sekali. Nah, secara matematis dituliskan demikian, bahwa jumlah partikel yang meluruh akhir yang meluruh itu sama dengan jumlah partikel mula-mula dikali, ya, eksponensial daripada min lambda T. Nah, lambda di sini adalah tetapan peluruhan dan T adalah lamanya peluruhan. Ini secara grafik eksponensial. Nah, secara perbandingannya, maka dapat juga, ya, jika ini diturunkan nilai eksponensialnya ini, maka dapat diturunkan dengan sama dengan setengah pangkat N kali N0. N ini adalah banyaknya peluruhan terjadi, ya, di mana N itu sebanding dengan waktu, ya, atau waktu yang dibutuhkan untuk meluruh dan berbanding terbalik dengan waktu paruhnya. Waktu paruh itu adalah waktu menjadi separuh dari unsur mula-mula. Jadi contohnya N0-nya ini 100, maka menjadi separuhnya yaitu setengah N0 50. Nah, lamanya menjadi 50 yang disebut dengan waktu paruh. Selanjutnya kita akan membuat satu hubungan matematis antara waktu paruh dengan tetapan peluruhan. Jadi setiap unsur memiliki nilai tetapan peluruhan tertentu, ya, sesuai dengan aktivitasnya. Selanjutnya kita mau melihat di sini bahwa jika misalnya, ya, waktu paruh suatu unsur tersebut katakan 1 jam, dari nilai mula-mula 100 menjadi separuhnya 50 selama 1 jam. Berarti 1 jam berikutnya nilai yang dimiliki oleh unsur tersebut sisanya tinggal 1/4 atau setengah pangkat 2. Ya, jadi dari 50 menjadi 25. Kemudian dari 25 menjadi separuhnya lagi, berarti 12,5. Maka waktunya menjadi
ya, menjadi 3 kali waktu paruh. Jadi kalau ini 1 jam, ini menjadi 2 jam, dan ini menjadi 3 jam. Maka hubungan matematisnya ini dapatlah kita buat seperti begini, bahwa jumlah partikel terakhir, ya, yang belum meluruh, yaitu setengah pangkat N kali N0. Ini yang kita buat. Setengah pangkat N kali N0. Kemudian, lamanya terjadi peluruhan itu sama dengan N kali waktu paruhnya. Jadi, T sama dengan N kali waktu paruh. Baik, kalau ini berhubungan dengan jumlah partikel. Kalau berhubungan dengan massa, maka ini namanya M, ini menjadi M0. Ya. Jadi di sini menjadi M sama dengan setengah pangkat N kali M0. Kalau berhubungan dengan aktivitas A, maka dapat kita buatkan A sama dengan setengah pangkat N kali A0. Jadi inilah hubungan besaran dan beberapa variabel yang berlaku pada peluruhan bahan radioaktif. Dengan keterangan, ya, aktivitas radioaktif itu A, N0 itu jumlah inti mula-mula, N jumlah inti setelah meluruh, setelah mati, ya, setelah meluruh, sisa. Jadi lambda itu adalah tetapan peluruhan, dan N banyaknya terjadi peluruhan, serta T lamanya peluruhan, dan T setengah waktu paruh, yaitu selang waktu yang dibutuhkan agar setengah dari inti meluruh, setengah dari inti meluruh. Jadi kalau intinya mula-mula N0 menjadi setengah N0, lamanya waktu itu disebut sebagai waktu paruh. Baik, kita perhatikan contoh soal yang pertama. Isotop radioaktif Np23793 meluruh menjadi inti stabil bismut 20983 dengan memancarkan sinar alfa dan sinar beta dalam beberapa tahapan dan waktu yang panjang. Tentukan banyaknya sinar alfa dan beta yang dihasilkan. Artinya, dari neptunium menjadi bismut tersebut, berapa banyak sinar alfa dan beta yang dipancarkan. Baik, kita lihat data yang sudah diberitahu. Yang pertama, ya, tahap yang pertama dari neptunium ini menjadi bismut, tentu ada pemancaran, yaitu XAZ. Jadi sesuai dengan hukum kekekalan nomor massa dan nomor atom, ya, 237 berarti 237 dikurang 209 sisanya yaitu 28. Kemudian 93 ya dikurang 83 berarti Z-nya di sini sama dengan 10. Nah, maka kita peroleh berarti selain daripada inti stabil bismut, ada, ya, partikel yang dipancarkan yaitu X28 dan Z-nya 10. Berapa banyakkah sinar alfa, partikel alfa dan partikel betanya yang dihasilkan? Maka dari sini kita bisa melihat, ya, bahwa jika X-nya 28, 10, maka itu yang dikatakan terdiri dari sinar alfa dan beta, di mana alfa itu adalah helium 42 dan beta itu 0-1, maka secara matematisnya, supaya jumlahnya sama dengan 28, ya, kalau elektron 0 berarti 4 kali 0, dan ini 7 kali 4, 28. Kemudian 10 protonnya berarti 7 kali 2 itu 14, berarti 14 proton, dan ini proton untuk sinar beta, yaitu untuk elektron negatif, ya, 4 kali min 1, berarti ini 14 ditambah min 4 berarti 10. Maka dapat kita katakan berarti banyaknya sinar alfa, yaitu atau partikel alfanya sama dengan 7, dan banyaknya partikel beta itu sama dengan 4. Jadi partikel alfa ada 7 dan partikel betanya ada 4.
Yang kedua, contoh yang kedua diberikan grafik nuklida N terhadap waktu dalam satuan jam, di mana mula-mula atomnya jumlah nuklidanya 128, ya, dan setelah 25 jam sisanya tinggal 4. Baik, kita lihat kalimatnya. Tentukan waktu paruh dan tetapan peluruhan nuklida tersebut. Diketahui N0 sama dengan 128, N terakhir itu 4, dan lamanya 25 jam. Yang ditanya adalah waktu paruh dan tetapan peluruhannya. Maka untuk menyelesaikan pertanyaan ini, ya, kita pergunakan prinsip daripada peluruhan N sama dengan setengah pangkat N kali N0. Dan sudah diberitahu sisanya 4, ya, dan mula-mula 128. Maka 4 per 128 tinggal sama dengan 1/2 pangkat N. Di mana 4 per 128 ini sama dengan setengah pangkat 5. Nah, setengah pangkat 5. Jadi kalau setengah pangkat 5 sama dengan setengah pangkat N, maka kesimpulannya N sama dengan 5. Artinya peluruhan terjadi 5 kali. Ya, dengan peluruhan yang terjadi 5 kali dan lamanya peluruhan dikatakan 25 jam T-nya, maka dapat dihitung waktu paruhnya adalah 5 jam. Dan yang terakhir, ya, dapat dihitung hubungan antara waktu paruh dengan tetapan peluruhan, maka tetapan peluruhannya adalah 0,138 per jam. Jadi itu tetapan peluruhan daripada nuklida. Inilah contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Massa unsur radioaktif suatu fosil ketika ditemukan itu 0,5 gram. Diperkirakan massa unsur yang dikandung mula-mula adalah 2 gram. Jika waktu paruh unsur 6.000 tahun, tentukan umur fosil tersebut. Diketahui massa 0,5 dan massa mula-mulanya 2 gram, serta waktu paruhnya 6.000 tahun. Ditanya berapa lama ya, umur daripada fosil. Ya, kita pergunakan persamaan peluruhan dengan besaran yang kita pergunakan adalah massa. Nah, jadi massanya setengah gram, 0,5 atau setengah, dan massa mula-mulanya ini 2 gram, maka dapat ditentukan berapa nilai N-nya. Ya, dengan 1/4 sama dengan setengah pangkat N, maka N itu sama dengan 2. Nah, dari nilai peluruhannya N sama dengan 2 dapat ditentukan hubungannya dengan waktu paruh sehingga dapat dihitung lamanya unsur tersebut atau fosil tersebut, yaitu 2 kali 6.000 tahun atau 12.000 tahun. Ya, contoh yang terakhir. Sebanyak 0,5 gram radon 22688 memiliki waktu paruh 1622 tahun. Jika bilangan Avogadro Na sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, ya, hitung aktivitas isotop radon tersebut. Jadi, ditanyakan aktivitas atau A. Maka dengan mempergunakan persamaan yang ada sebelumnya, kita harus hitung waktu paruh itu dalam satuan detik. Ya, jadi peluruhan per detik. Di mana waktu paruhnya 1622 tahun. Jadi kalau kita ganti 1 tahun itu 365 hari, dan 1 hari 24 jam, dan 1 jam itu 3600 detik, maka waktu paruhnya adalah 5,1 kali 10 pangkat 10 detik. Ya, itu waktu paruh dalam satuan detik. Kemudian jumlah mol radon,
karena yang dikasih tahu masanya 0,5 gram dan nomor massa daripada radon yaitu 226, maka jumlah mol radon itu sama dengan 0,5 per 226. Ya. Jadi 2,2 kali 10 pangkat min 3 mol. Kemudian dengan jumlah mol 2,2 ya, kali 10 pangkat min 3, maka dapat kita hitung berapa banyak partikel yang dikandung oleh 0,5 gram radon. Nah, bagaimana menentukan jumlah partikelnya? N besar sama dengan N kecil, jumlah mol kali bilangan Avogadro. Maka diperolehlah 1,3 kali 10 pangkat 21 partikel. Jadi inilah jumlah partikel yang dikandung oleh radon sebanyak 0,5 gram. Maka dari besaran partikel ini dapat kita tentukan aktivitasnya dengan mempergunakan persamaan A sama dengan lambda kali N, di mana N ini adalah banyaknya partikel dan lambda itu adalah tetapan peluruhan, yaitu 0,69 per waktu parohnya. Nah, dari sini kita peroleh bahwa aktivitas daripada radon tersebut adalah 1,8 kali 10 pangkat 10 peluruhan per detik, atau 1,8 kali 10 pangkat 10 becquerel. Jadi inilah 4 contoh soal tentang bahan radioaktif dan contoh soal tentang peluruhan. Sampai di sini pembelajaran untuk pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa pada topik selanjutnya.